nol biaya pengacara. Nanti transport itu semampu mereka. Nol biaya Nol biaya pengacara, pengacara. Nanti tapi transfer semampu mereka. Wow, gitu saja. Wow, hebat Mungkin nih. itu tawaran dari kami. Aha. Agar masyarakat bisa mengakses bantuan hukum dan terhindar dari. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia di bulan mulia ini kita kembali bertemu di program podcast Aspen. Dan alhamdulillah kita memasuki puasa keberapa hari ini? Ada yang ketiga, ada yang keempat ya. Tapi semoga kita doakanlah semua kita mendapatkan Ramadan yang penuh berkah dan semoga peringkat takwa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di ruangan inspirasi podcast Aspen dan kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa. Nama beliau adalah kandidat Dr. Rian Permana Putra SHMH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya panggil Bang Rian atau Pak Rian? Terserah aja, Pak. Ya. Bang Rian lah kayaknya. Bang Rian, Siapa? kandidat dokter ya. Beliau ini sahabat adalah seorang pengacara ya, seorang pengacara, benar Pak? Benar, Pak. Seorang pengacara, orang yang menegakkan keadilan dan selalu merindukan keadilan, dan Allah, Rasulnya, orang beriman tentu merindukan keadilan, dan tepat sekali beliau hadir di tempat yang sederhana ini untuk pemirsa kita. Marian, terima kasih dulu. Siap, Pak. Setelah hadir di ruangan podcast Aspen ini. Iya. Marian, kita ngomong-ngomong memang ringan saja seputar memang inspirasi, motivasi dan edukasi hukum buat pemirsa kita. Saya ingin tanya Bang Rian nih, dari kelahiran. Kalau kelahiran Bukit Tinggi atau di mana sih asli? Saya kelahiran Bukit Tinggi tahun 91. Cuman orang tua saya itu berasal dari Pasaman. Pasaman, Bang. Iya, di Pasaman. Saya lahir di Bukit Tinggi, sekolah dari TK sampai SMA itu di Bukit Tinggi, Pak. Barulah nanti pas kuliahnya itu di Universitas Indonesia. Oh iya. Lalu S2-nya di Universitas Pancasila, itu juga jurusan hukum. Dan S3-nya karena banyak mengalami kasus-kasus di bidang hukum Islam. Contohnya perceraian, wakaf, waris Islam, hingga isbat nikah dan lain-lain. Akhirnya kami mengambil juga S3-nya hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Oh gitu ya, lengkap sudah lah berarti ya. Ini kandidat dokter nih. Iya, alhamdulillah. Semoga tinggal berapa bulan lagi nih Pak? Mudah-mudahan secepatnya karena banyak pekerjaan. Agak kami rem dikit Cuman tinggal tugas akhir aja. Tugas akhir Pak. Alhamdulillah. Kalau kuliah sudah alhamdulillah sudah selesai. Ya. Bang Rian, berarti dari dulu memang tertarik dengan hukum. Alhamdulillah memang tertarik di bidang hukum karena kami sendiri menyadari potensi diri kami itu di bidang hafalan. Dan di bidang ilmu sosial. Di bidang hafalan itu maksudnya berkaitan dengan ilmu sosial. Iya. Ilmu sosial itu banyak terkait dengan termasuk PPKN, kewarganegaraan, sejarah, lalu di bidang sosial lainnya. Dan kami juga sempat jadi finalis di bidang ilmu-ilmu sosial yang diadakan perlombaan Olimpiade Ilmu Sosial di UNAN. Gitu. Berarti memang semenjak dulu ini ya memang tertarik dengan itu ya. Kalau hobi memang hobi. Kalau hobi kami memang selain membaca, ada futsal, ada sepak bola dari kecil kan. Paling juga hobinya sekarang mungkin sudah mengerucut ke bekerja ya kan, bekerja dan ikut menjadi pemerhati Kota Bukit Tinggi, begitu juga Pasaman. Ya, tujuan kami ya untuk agar ilmu-ilmu sosial ini sesuai dengan teori dan prakteknya. Oh gitu. Agar
yang mana tadi kita semua merindukan keadilan. Kalau menurut kami, pemahaman kami, keadilan itu bisa terjadi jika teori-teori itu sesuai dengan praktik. Nah, Jika teori-teori sesuai dengan praktek. Dan ketika tidak sesuai dengan praktik, di situ kita mengkritisi agar pemimpin-pemimpin kita, masyarakat kita mendapatkan hak-haknya, hak-hak kemanusiaannya yang ada dalam teori-teori tersebut. Yang mana kalau dalam negara kita kan konstitusi, yang mana rakyat kecil dan masyarakat terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Oke. Itu salah satunya. Rakyat anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara ya. Bang Rian, ini seberapa penting makna hukum di mata Bang Rian? Ya, kalau bagi kami tentu setelah kami sering berpraktek di bidang hukum, hukum itu sangat penting, terutama bagi masyarakat yang susah mengakses hukum. Karena disitulah kita bisa mendapatkan, kita bisa menemukan masyarakat yang susah mengakses hukum tersebut, bisa sampai kehilangan kampungnya, bisa kehilangan harta bendanya, karena dia tidak mendapatkan bantuan hukum. Jadi makanya kami di sini di Bukit Tinggi juga selain mendirikan lembaga hukum yang bersifat profit, kami juga melahirkan lembaga bantuan hukum yang bersifat non-profit. Jadi ada subsidi silang antara kantor kami yang bergerak di bidang profit, jika menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan hasil musyawarah kantor kami ini bisa masuk ke bagian lembaga bantuan hukum non profit, ya kita beri masyarakat bantuan hukum, bantuan cuma-cuma ya? Bantuan cuma-cuma atau minimal 0 biaya pengacara. Nanti transport itu semampu mereka. Nol biaya pengacara, nanti tapi transfer semampu mereka. Wow, gitu saja. Wow, mungkin itu tawaran dari kami agar masyarakat bisa mengakses bantuan hukum dan terhindar dari kehilangan harta benda, kehilangan kampung, dan bahkan kehilangan nanti kenangan mereka di sebuah daerah gitu kan. Sebagaimana kita ketahui, karena tidak ada kemampuan di bidang hukum, membiayai di bidang hukum, bisa jadi mungkin fakta hukum bisa berubah, ya kan. Selain itu mungkin harta benda yang masih bisa dipertahankan sudah hilang. Lalu bisa jadi kampung yang dimiliki bersama akhirnya dicaplok oleh orang lain, atau dicaplok oleh negara lain, atau dicaplok oleh swasta, atau orang yang lebih kaya dari mereka. Jadi tujuan kita kenapa penting hukum itu menghadirkan keadilan di bidang hukum itu agar dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Yang mana kalau kita lihat rasio pengacara dan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, rasio pengacara itu masih sedikit. Itu berdasarkan penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM. Makanya kami juga melahirkan relawan-relawan di bidang hukum. Ada relawan bagi hukum? Ada relawan-relawan di bidang hukum, yang mana sekarang sudah sampai di tingkat-tingkat kelurahan di Bukit Tinggi. Oh, hebat. Yang mana itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, namanya adalah paralegal. Paralegal. Kalau di bidang militer, TNI kuat bersama masyarakat, pengacara pun kuat bersama masyarakat. Kan begitu. Pengacara kuat bersama masyarakat. Oke. Pengacara kuat bermasyarakat. Kita berarti negara kita bawa dulu kayak gini, Bang Rian. Berarti kan pengacara ini adalah salah satu dari sendi penegak keadilan di negara, sebuah negara. Benar, Pak. Ada jaksa, polisi begitu ya. Benar. Berikutnya adalah pengacara ya. Iya, benar, Pak. Oke. Berarti mohon maaf nih, pengacara biayanya kan mahal, Bang. Iya. Betul, Bang. Menurut sebagian orang, tapi kami melahirkan terobosan 4.0, terobosan di masa kini. Harga itu bisa kita wajarkan. Berdasarkan sebenarnya kemampuan orang itu, berdasarkan kasusnya. Yang penting orang itu bisa keadilan yang lebih utama. Keadilan yang harus digapai, tapi bukan materi. Jadi kita harus mengganti mindset kita sebagai pengacara. Kita kedepankan kemanusiaan. Kita
kita taruh di belakang dulu materialisme gitu. Iya. Artinya kalau orang tuh mampu bayar mahal, kenapa juga tidak ini begitu ya? Kalau itu tuh makanya kami berdasarkan latar belakang seseorang dan disitulah kami kasihkan penawaran. Ketika cocok dan lain-lain dan wajar menurut mereka, kita bantu. Tapi kalau kami sih memberikan pelayanan hukum tuh berdasarkan bagaimana latar belakang kehidupan seseorang, dan juga yang paling penting sudah jelas ada acuannya dalam undang-undang bantuan hukum, misalnya masyarakat memiliki SKTM dan lain-lain. Tapi jika hasil rapat dari kantor kami, meskipun dia tidak memiliki SKTM tapi layak dibantu, itu akan kita bantu. Oke, Gitu, Pak. Ini menarik. Saya akan bawa Bang Rian ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini, karena kita di Sumbar ya, Iya, Pak. itu kan kasus-kasus yang banyak itu adalah kasus narkoba, benar nggak, Bang? Benar, Pak. Nah, saya ingin tanya sama pengacara nih, Bang Rian, seberapa sulit sih menangkap para pengedar narkoba di negeri kita ini? Ya, izin menjawab, Pak. Kalau kami kebetulan sekarang lagi menangani kasus 100 kg ganja. Oh ya? Yang mana itu diduga jaringannya ada di Lapas Bukit Tinggi kemarin ini. Dan kebetulan kami memegang dan membela salah satu tersangka. Jadi kalau menurut kami sih, cara pemberantasan narkoba itu harus di semua lini koordinasinya. Setelah koordinasi di semua lini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga ke lapas. Tidak bisa hanya berhenti di pengadilan saja. Karena siapa tahu akhirnya ditemukan oleh penyelidik atau penyidik kita dari kepolisian dan TNI. Kebetulan TNI mendapatkan laporan dari masyarakat, PNI meminta bantuan kepada kepolisian, lalu kepolisian akhirnya menyidik sampai ke lapas, ternyata diduga jaringannya sampai ke Lapas Bukit Tinggi, diduga. Dan oleh karena itu, jika kita bekerjanya egosentris, hanya Satu kepolisian hanya menyerahkan kasus ini kepada polisian, pada akhirnya kita butuh pengawasan yang partisipatif juga dari masyarakat. Oh, masyarakat ya, betul ya. Dihidupkan kembali siskamling, Iya, betul ya. dilakukan lagi penyuluhan di tingkat kelurahan, dihidupkan kembali adat basandi syarak basandi kitabullah, diarahkan pemuda-pemudi ini diisi program-program pasambahan, latihan silat dan lain-lain. Yang laki-laki mungkin bisa lebih giat lagi, yang mana seperti dahulu lebih sering tidur di masjid, dan yang perempuan pun bisa menjaga sampai sumbang 12 yang ada di adat kita. Ya, kalau kami lihat sih kehidupan kita ini memang sudah bagus ya, sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, kehidupan di adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Jadi kalau menurut kami sih adat Minangkabau ini sungguh indah, cuman tinggal manusianya mau nggak memakainya. Oh gitu mau ya. nggak memanfaatkannya. Yang seperti Bang Rian bilang tadi ya, tergantung bagaimana antara teori dan prakteknya. Benar, Pak. Tapi Bang Rian benar nggak? Andai kata ini secara personal, bukan saya tanya Bang Rian secara personal, ranah Minang. Benar nggak ke depan ranah Minang ini dalam sebuah mengkhawatirkan ketika ancaman narkoba begini? Kalau menurut kami, ancaman narkoba ini seharusnya kita jadikan sebuah tantangan agar kita bersatu untuk mengatasi ancaman, salah satunya globalisasi dalam bentuk obat-obat terlarang ini. Terlarang ya. Jadi dengan adanya kita sudah mengetahui survei, sudah masuk kampung, dan lain-lain, mari kita rapatkan barisan. Pagah Nagari. Betul. Adanya pemuda Pagah Nagari, adanya Pundo Kanduang, adanya Niniak Mama, harus bersama dengan pemuda Pagah Nagari, kita pagari negari kita dari obat-obatan terlarang tersebut. Lalu bisa juga dengan mengadakan penyuluhan sampai ke tingkat akar rumput, sehingga nantinya diperkuat oleh pemerintah, agar pemerintah pun menyertakan. Cuman setelah kami lihat khususnya di Bukit Tinggi, anggaran-anggaran untuk penyuluhan tersebut mulai dibatasi karena kita sempat ada refocusing anggaran terkait COVID dan lain-lain. Disitulah peran dari Aspen ataupun lembaga kemanusiaan lainnya. Oh, berarti kita bisa buat program ini ya, berarti Bang ya, program penyuluhan hukum ya? Ya, kita bisa bikin program penyuluhan hukum, bahaya narkoba dan lain-lain. Bahkan mungkin siapa tahu para pencandu ini
bisa juga dengan bantuan Aspen dan lembaga-lembaga sosial lainnya agar mereka yang dulu mencandu narkoba bisa menjadi orang yang tidak menjadi pencandu lagi, begitu, Pak. Normal kembali seperti ini. Normal Pak. kembali. Tapi tetap juga kata kunci kebersamaan ya, Bang. Kebersamaan. Iya Marian. Kita masuk ke persoalan hukum. Ketika memang orang tersandung masalah hukum. Ini kita contoh kasus nih. Ketika memang di masyarakat Marian, tiba-tiba misalnya kita bisa hutang. Ya. Pertanyaan saya adalah, kan kalau kredit ini kan ada yang tukang ambil-ambil barang itu. Kan tiba-tiba motor kita diambil. Tiba-tiba mobil kita disita. Bahkan pakai bawa ini loh, algojo. Ini kalau cara masyarakat menghadapi hukum seperti ini gimana sih, Bang? Ya, kalau menurut kami tinggal kita beracuan kepada putusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya jaminan fidusia ini. Jaminan fidusia, apa tuh? Jaminan fidusia itu berupa jaminan dalam bentuk barang, contohnya jika motor dan mobil dan lain-lain, jika kita tidak mampu untuk membayar, memang perusahaan berhak untuk mengambil alihnya. Cuman tentu dengan cara-cara, satu, sukarela, dua, dengan cara telah menempuh jalur hukum. Yang tidak kita inginkan adalah tanpa menempuh jalur hukum dan sukarela dari masyarakat yang memiliki gangguan atau prestasi di bidang hutang piutang dengan leasing atau dengan perusahaan pembiayaan atau yang terkait dengan mobil dan motor, ya kita tidak ingin algojo itu bekerja melawan hukum. Kita bisa tanya surat tugasnya, kita bisa tanya. Berarti kita tanya dulu surat tugasnya. Iya, bisa kita tanya surat tugasnya. Kita sudah. Kalau dia mengintimidasi, ini masuk kejahatan. Itu diduga jika kita ada buktinya, ada saksinya, itu dengan cukup 2 alat bukti itu diduga pengancaman. Apa tuh, Bang? Pengancaman jika dia melakukan intimidasi. Iya, taruh di intimidasi nih. Dua saksi. Ya minimal dengan 2 alat bukti. Apa saja? Alat bukti itu kan ada saksi, ada video. Video bisa masuk sekarang kan? Oh iya. Bisa juga dalam bentuk bukti surat, bisa juga dalam bentuk bukti pengakuan. Oke. Dan juga dalam bentuk saksi ahli. Tapi biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, yang kita butuhkan mungkin ada bukti video, bukti saksi, bukti elektronik, yang bisa kita ajukan sebagai bukti diduga adanya pengancaman. Tapi yang paling penting dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 19 ayat 2 terkait utang piutang ini tidak bisa dipenjara dan tidak bisa dipidana. Utang piutang, dia perdata ya? Ini adalah masalah perdata. Oke. Dan kita juga melihat kebanyakan dari masyarakat ini masih banyak yang melaporkan permasalahan perdata ini secara pidana, yang mana pada akhirnya disitulah terjadi kekacauan dalam penegakan keadilan, yang sehingga terjadi intimidasi, terjadi kekerasan, ya kan? Dan pada akhirnya masyarakat itu dengan adanya algojo yang tidak melakukan persoalan sesuai dengan hukum tadi, masyarakat ini akhirnya kehilangan harta bendanya dengan cara tidak keadilan. Seharusnya kan boleh masyarakat kehilangan harta benda, tapi harus sesuai dengan teori dan praktiknya, harus sesuai dengan hukum. Misalnya sudah diajukan ke pengadilan dan masyarakat ini memang sukarela tanpa tekanan menandatangani penyerahan barangnya. Begitu. Dia harus ada bukti penyerahan barang tanda tangan secara hukumnya begitu? Ya, harus ada sebenarnya. Cuman kebanyakan ini dari praktek diduga itu sudah diambil dulu barangnya baru ada tanda tangan di belakang nyusul ya. Yang seharusnya sih kami mengizinkan juga atau mengusulkan kepada masyarakat agar melakukan gugatan secara perdata kepada leasing. Gugatan itu bisa masyarakat melakukan permintaan secara sukarela, secara baik-baik dulu ke kantor leasing tersebut. Kami minta restrukturisasi, kami minta penjadwalan ulang, reschedule jadwal. Restrukturisasi ini nanti kita minta agar bagaimana masyarakat ini mampu membayar tiap bulan. Itu ke siapa diminta, Bang? Kepada lembaganya, lembaga leasingnya. Contoh leasing A misalnya. Contohnya leasing A, ya kita mengajukan permohonan ke sana. Pak, saya belum terbayar utang, saya minta reschedule atau restrukturisasi. Iya. Jika tidak ada tanggapan yang baik dari mereka, ya kita tinggal mengajukan gugatan ke pengadilan.
kita minta bantuan hakim, putusan hakim agar hakim mengabulkan permintaan kita kepada perbankan ini atau kepada leasing, begitu. Tapi itu hakim memutuskan sepihak nanti atau gimana? Manggil dulu. Tentu kita kan berarti berharap kan hakim. kita mengajukan ini, mengajukan ke hakim, diproses nanti dipanggil. Ya, dan selama proses tersebut tidak ada boleh pengambilan atau pelelangan dari barang-barang kita. Oh, gitu ya. Dan jika ada tindakan-tindakan seperti itu, ya kita tinggal bersurat ke lembaga yang akan melakukan pelelangan bahwa ini masih dalam proses hukum. Nah, jadi tolong hargai status quo, dan segala sesuatu jika belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, itu segala sesuatu tersebut belum bisa diperjualbelikan. Iya. Dan bahkan Inkrah itu ketika sebuah keputusan sudah menurut hakim itu sudah berkekuatan hukum tetap. jadi diputuskan oleh hakim semenjak keputusan ini dikeluarkan. Tentu dengan tidak ada lagi upaya hukum baik dari pihak penggugat dan tergugat. Oh, gitu ya. Tapi biasanya rentangnya berapa lama sih, Bang? Kalau untuk tingkat 1 itu 14 hari. Jadi dalam 14 hari kalau dia tidak mengajukan gugatan Berarti ke udah banding. berkekuatan hukum tetap. Oh, gitu ya. Jangan mentang putusan hari ini selesai merasa dia menang, itu belum bisa ya. Belum. Ada waktu tenggang 14 hari. Tenggang 14 hari. Nah, yang penting nanti bisa juga dimintakan ke pengadilan apakah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atau belum. Kalau sudah, nanti pengadilan akan mengeluarkan bahwa terkait putusan nomor perkara titik-titik itu sudah berkekuatan hukum tetap. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau di ini, Bang, kalau Bang Rian dari perjalanan Bang Rian menangani kasus yang paling banyak muncul sih perdata atau pidana? Kalau dalam sejak kami di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang banyak kami bantu itu adalah hukum pidana. Hukum pidana ya? Hukum pidana. Tapi kalau hukum perdata itu umumnya adalah masyarakat yang tidak memiliki SKTM dan masyarakat yang mampu. Akhirnya hukum perdata ini kami serahkan kepada senior-senior kami yang sudah tamat di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jadi selama kami menangani di Lembaga Bantuan Hukum, kebanyakan masyarakat yang tidak mampu itu berhadapan dengan permasalahan pidana, misalnya narkoba, salah tangkap, atau juga kekerasan, ya kan, baik itu KDRT dalam rumah tangga, ataupun ada kasus dugaan asusila terhadap anak-anak dan terhadap wanita. Jadi yang kami banyak tangani itu adalah kasus pidana. Pidana ya? Pidana yang banyak kami tangani dulu. Sebentar, tadi ada tersebut nama lembaga bantuan hukum. Bang Rian itu di Jakarta. Iya, siap. Berarti di Bukit Tinggi tidak ada. Alhamdulillah, salah satu pesan dari kakak-kakak kelas kami di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mereka juga ingin kami ini melahirkan sebuah lembaga bantuan hukum di daerah-daerah kami. Alhamdulillah kami itu lahir dan besar di Bukit Tinggi, dan alhamdulillah kembali lagi ke Bukit Tinggi. Alhamdulillah kami rintis juga di sini Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Tujuan kami memberantas pengangguran di bidang hukum. Salah satunya dengan mempermudah akses untuk menjadi pengacara. Lalu kami buka juga lembaga bantuan hukum di Bukit Tinggi, serta lembaga bantuan hukum di Pasaman, Pasaman Barat. Apa namanya? Ataupun lembaga bantuan hukum di Agam. Oke. Namanya adalah lembaga bantuan hukum karena kami alumni dari LBH Jakarta, kami langsung lekatkan nama-nama setiap kota di lembaga bantuan hukum kami. Lembaga bantuan hukum Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, lembaga bantuan hukum Pasaman, Pasaman Barat, dan juga lembaga bantuan hukum di Agam. Dan itu masing-masing telah memiliki beberapa paralegal, sekaligus nanti ada juga pelatihan jurnalistik, karena untuk penegakan hukum, selain kita pengacara kuat bersama masyarakat, pengacara harus berkolaborasi juga dengan media. Jadi penegakan hukum ini tidak hanya bisa sentral pada pengacara, tapi harus ada bantuan masyarakat, media, bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, termasuk sampai Mundukan Duang dan Nenek Mama, begitu. Iya, karena kan bersama dalam menegakkan ini. Insyaallah basamu mangko menjadi. Basamu mangko menjadi. Agam tekan ada waktu. Itu Pak Rian banyak apa namanya tuh kalau di pidana tuh nggak takut Pak, kalau kan istilahnya membela itu tidak takut Pak.
Kan ada pihak yang bersengketa juga atau pihak yang merasa kan membela klien ya begitu ya? Iya benar Pak. Itu nggak takut Pak? Alhamdulillah kami polisi ada lembaga yang mengawasinya, pengacara pun ada yang mengawasinya, lembaga etik profesi, dan polisi pun ada lembaga etiknya yang mengawasi, dan kejaksaan juga ada komisi kejaksaan yang mengawasi, dan terkait ancaman, ada dugaan ancaman, ada kekerasan terhadap siapapun, ya itu bisa kita laporkan ke lembaga kepolisian. Kami percaya kepada polisian, sehingga dalam penegakan hukum di zaman demokrasi ini, alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan ancaman, dan jika mendapatkan ancaman, kami lebih memilih untuk memberikan peringatan atau kita maafkan. Nah, yang penting penegakan hukum ini tidak terganggu. Nah, alhamdulillah selama saat ini meskipun ada beberapa rintangan atau berupa ancaman yang itu kami telah memaafkan pelakunya. Nah, ya kan? Iya. Alhamdulillah. Tapi sempat ada. Dulu kantor kami pelangnya sempat diganggu, ada ancaman dalam kami berpendapat, gitu kan? Kami tidak masalah. Kami telah memaafkan pelakunya. Tapi yang jelas kata kunci kita adalah tegakkan kemanusiaan, tegakkan keadilan dengan sesuai hukum, sesuai dengan sumpah advokat. Kita menegakkan keadilan itu jika ada hukumnya. Nah, kalau tidak ada hukumnya, ya kita tidak boleh memperjuangkan sesuatu. Dan ketika kita memperjuangkan atau membela seseorang, bukan berarti kita mendukung apa yang dia lakukan. Yang kita bela itu adalah hak-haknya. Kita tidak ingin hak-hak dari tersangka, hak-hak tersangka untuk menyatakan yang sebenarnya itu dibatas-batasi. Benar, atau tersangka diarahkan untuk mengakui menjawab perbuatan. sebuah persoalan Itu saja. Kami bukan berarti kami sempat juga menangani kasus-kasus terkait pembunuhan dan lain-lain. Ya, yang kami bela itu adalah hak-haknya. Nah, bagaimana hak-hak mereka ini bisa tidak dianulir oleh siapapun. Oke, artinya secara personal pengacara pun mengakui bahwa kliennya itu yang didampinginya itu juga bersalah. Dan terkadang ada juga salah tangkap. Gitu. Ketika salah tangkap tidak mungkin dong. Seseorang tidak melakukan tapi kita suruh dia mengaku dan lain-lain. Tentu disitulah tugas pengacara. Intimidasi ya. Tugas pengacara mencarikan jalan agar terbukti bahwa kasus ini mereka bukan pelakunya dan diduga ada salah tangkap. Begitu. Dan alhamdulillah di LBH Jakarta itu sempat terbukti bahwa bukan mereka yang melakukan pembunuhan, tapi mereka yang membantu orang yang diduga terbunuh tersebut. Cuman entah kenapa apa yang terjadi, diduga sempat adanya disentrum dan lain-lain sehingga akhirnya mereka mengaku. Lalu setelah kami buktikan di persidangan mereka bukan pelakunya, akhirnya negara membayar ganti rugi kepada mereka. Negara bisa dituntut ya? Iya, negara bisa dituntut. Apa dulu tuh Pak Rian? Ini kasusnya itu di Jakarta, itu ada dituduh membunuh, anak jalanan dituduh membunuh. Kebetulan dia masih orang Minang juga, gitu kan. Jadi akhirnya di persidangan itu tidak terbukti mereka yang melakukan, karena di waktu jam-jam berikut itu ternyata dapat dibantah uraian peristiwanya. Sehingga kami mengajukan ganti rugi kepada negara. Waktu itu kami akhirnya konsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, siapa yang harus membayar kerugian ini. Akhirnya muncullah putusan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Keuangan. Lalu dari Kementerian Keuangan didelegasikan kepada Polda Metro Jaya, begitu. Akhirnya mereka mendapatkan ganti kerugian. Iya. Jadi sebenarnya tidak berlaku dalam, maaf nih Pak Rian, kan ada teori nih, ada teori di publik kan, pengacara itu bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Komennya apa sih Bang? Kalau dari kami sih, sebenarnya itu bisa jadi salah dan bisa jadi benar, tergantung subjek hukum pengacaranya siapa. Iya. Kalau dari kami sih bisa jadi orang itu tidak membayar, tapi mereka membutuhkan bantuan hukum, ya kan? Itu bisa saja mereka mendapatkan hak-haknya. Karena bagi kami
di zaman 4.0, 5.0, di zaman yang era masa kini, sudah sebaiknya kita menghilangkan pengacara hanya membela yang bayar, tapi pengacara seharusnya membela kebenaran. Kebenaran, ya. Itu. Waduh, jadi sebenarnya tergantung siapa yang memegang pisau sebenarnya kan. Benar, Pak. Jadi pisau bisa motong mangga, bisa juga motong leher orang gitu. Benar, Pak. Tapi luar biasa nih Bang Rian, apa namanya tuh masyarakat, komentar masyarakat semenjak LBH ini apa yang dirasakan Bang Rian lihat? Alhamdulillah dengan hadirnya LBH ini memang terbukti ketika kita bersama-sama gotong royong dan itu memang jiwa raga prinsip Indonesia. Apalagi orang Minang ada tradisi badonce dan lain-lain gitu kan. Memang jati diri bangsa kita ini adalah bekerja sama. Iya betul ya. Atau kalau dalam Islam berjamaah, berjamaah menegakkan keadilan insya Allah lebih mudah. Berjamaah kita menegakkan sesuatu insya Allah lebih cepat, lebih ringan. Jadi kalau menurut kami sih, alhamdulillah segala permasalahan yang diselesaikan secara bersama-sama cepat selesai. Cepat selesai, cepat mendapatkan solusi, dan bahkan masyarakat dapat mempertahankan harta bendanya sehingga harga dirinya dan kembali bersemangat lagi untuk menjadi seorang manusia, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari lagi. Karena hak-hak itu, hak ekonomi, hak sosial dan budaya itu saling berkaitan. Jika hak ekonomi ini sudah terganggu, harta mereka diambil secara paksa dan lain-lain, tentu hak ekonomi, hak sosial akan terganggu. Jadi hak sipil tidak boleh terganggu, sehingga akan menopang hak ekonomi, lalu hak ekonomi akan menopang lagi hak sosial dan budaya. Bagaimana kita akan mendapatkan kehidupan masyarakat yang makmur kalau hak sipil dari masyarakat, hak ekonomi dari masyarakat tidak didapatkan? Jadi kunci Indonesia menjadi negara maju, hak-hak masyarakat harus dijamin oleh negara. Begitu. Waduh, luar biasa nih Bang. Tapi saya ingin bawa lagi ke masalah tadi kan Barian kan ngambil doktornya di UIN ya, UIN. Saya lagi ini, bisakah hukum adat nanti dijatuhkan ini saya ingin, ini ada kasus ini kayak ini. Ranji itu posisi hukumnya dalam hukum adat, di dalam hukum hukum apa adat, di hukum tata usaha apa, di hukum apa namanya tata negara sama Ranji itu kan itu dalam Minangkabau. Iya. Minangkabau ada hukum adat. Hukum adat. Dan itu hukum perdata. Hukum perdata, oke. Iya. Sekarang pertanyaan gini, ketika Ranji itu dibagi dua, untuk kebutuhan peradilan, itu salah atau tidak? Ranji dibagi dua, mungkin ini Ranji kan satu Ranji ini satu rangkaian ini, satu kemudian. Tapi karena ada persoalan harta bersama, ini kan dibagi kan, tapi orangnya mau jual dia. Tapi istilahnya kan begitu dijual kan orang minta ininya, tapi harus ada disertifikatkan kan begitu. Benar. Sementara yang ini nggak mau jual. Sementara ini kan harus jual, dia mau jual. Nah kan terpaksa lah Ranji dibagi dua. Nah untuk kebutuhan mana Ranjinya? Kemudian ketika dibikin Ranjinya, pertanyaannya itu ini salah secara hukum atau tidak? Ya, itu tergantung dari ketika tidak ada yang komplain, tidak ada yang menggugat Ranji tersebut, ya berarti itu dianggap tidak menyalahi hukum. Itulah hukum negara kita. Tapi secara Islam itu jelas salah. Karena secara Islam kita tidak boleh mengakali sebuah ranji kita kan, persoalan. Dan itu memang harus jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, lalu dari ibu tersebut dan ayah tersebut menikah siapa anaknya, akan harus jelas. Cuman memang dalam masyarakat kita banyak, bahkan ada orang yang seharusnya berada dalam Ranji itu tidak ada tertulis di dalam Ranji, sehingga haknya hilang dan lain-lain. Tapi ketika mereka tidak komplain, mereka tidak bisa membuktikan, mereka tidak menggugat, disitulah pentingnya hukum, pentingnya lembaga bantuan hukum. Hukum artinya selagi tidak ada gugatan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Secara hukum ya, secara hukum negara ya. Secara hukum negara. Tapi semuanya akan dipertanggungkan, jawabkan di akhirat. Betul ya. Jadi ada secara negara tidak ada komplain, aman saja. Termasuk yang tadi, bahkan ketika tidak pidana tidak ada laporan, nggak ada hukum kan?
Benar. Dan bahkan juga dalam Badan Pertanahan Nasional, tugas mereka itu pasif. Mereka hanya menerima data dari kita. Mereka tidak berhak memastikan memastikan atau berperan aktif apakah ranji ini benar, apakah ini. Tapi ketika data masuk kepada mereka, selama tidak ada yang memblokir, selama tidak ada yang komplain terhadap mereka terhadap sertifikat ini kan sudah diumumkan. Betul ya. Ya berarti lanjut terus. Tapi saya jadi heran nih Pak Rian. Bang Rian, Ya Pak. ada salah satu di antara orang yang saya kenal, dia beli tanah. Iya. Tapi dia dari kan ada proses ke bank ya. Iya. Logikanya begini, saya tidak tahu persis, tapi logikanya adalah ketika dia dapatkan sertifikat, ternyata ada sertifikat lain. Iya. Itu benar nggak Pak? Terjadi? Pernah terjadi nggak Pak? Iya, Di itu mana letaknya nih? Di mana letaknya nih? kalau itu tuh bisa terjadi. Bisa terjadi, dan itu kami pernah berpengalaman juga di Solo, ada 23 kafling kami bela di sana. Yang penting kita komplain dulu. Komplain kepada pengadilan, kita ajukan sesuai dengan hukum negara kita, sesuai dengan konstitusi nomor pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum. Jangan kita main hakim sendiri dan lain-lain. Kita tinggal hukum ini adalah jalan tengah. Oke. Dengan adanya hukum, masyarakat yang harusnya gontok-gontokan, harus adanya pertumpahan darah, dengan ada hukum terjadi jalan tengah. Oke. Dalam hukum tersendiri ada al-islah al-khair, yaitu tidak melulu langsung ke persidangan, ada mediasi, ada perdamaian, ada mediatornya. Nah, di situ bisa diperjuangkan juga jalan-jalan secara islah, secara musyawarah, sehingga menghasilkan win-win solution. Jadi kalau menurut kami, meskipun ada tumpang tindih di bidang itu, kita bisa menempuh. Pertama, kita bisa komplain ke Badan Pertanahan Nasional, lalu komplain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena pejabat tata usaha negara telah salah menerbitkan sertifikat. Bisa juga meminta ganti rugi lewat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh oknum. Itu siapa yang bertanggung jawab, Bang? Ya, yang diduga adalah yang namanya tercantum di sertifikat yang baru. Karena menurut jurisprudensi kita, sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang muncul lebih dulu. Oh, artinya yang muncul dulu ya, itu sertifikat. Walaupun yang pemilik terlambat membuat, berarti yang beruntung yang bikin dulu, Bang. Tergantung pembuktian di pengadilan. Oh, gitu. Begitu, Pak. Kan orang kita banyak akal-akalan nih. Makanya nasib seseorang ditentukan oleh hakim. Makanya hakim itu adalah wakil Tuhan. Oh, gitu ya. Seorang yang mulia, yang terhormat, yang memutuskan nasib seorang manusia. Oh iya benar. Dan kita serahkan, kita percaya kepada majelis hakim. Makanya dalam agama hakim itu separuh satu kaki langitnya di surga. Benar. Iya, kita sebutkan di surga aja ya. Iya benar ya, karena itu wakil Tuhan ya. Tapi kalau sifat manusiawinya muncul, ya kan. Nah makanya ada juga lembaga etik yang mengawasinya. Lembaga ada komisi yudisial, ada badan pengawas Mahkamah Agung, dan yang paling penting, pengawasan yang paling penting itu adalah diri kita sendiri. Oh iya benar ya. Jadi juga memang ada hukum Tuhan ini penting ya Pak Bang Marian ya. Benar. Karena memang kalau nggak ada kan ketika memang yang tadi itu tempat pengaduan terakhir yang maha adil itu di situ ya. Benar. Walaupun seorang hakim adalah wakil Tuhan di bumi, tapi hakim sebenarnya itu yang maha mengadili ya. Benar Pak. Aduh ini asik nih dengan banyak pengacara. Bang Rian, itu kalau Bang Rian mendampingi itu apa sih yang dilakukan oleh pengacara di ini? Berarti kan dia bacakan pembelaan, pledoi segala macam, apa namanya istilah ketika pembacakan dari awal tuntutan ya, tuntutan jasa, begitu kan? Berarti seorang pengacara tugasnya duduk mendengarkan yang dibacakan. Setelah itu berarti kalau ada nanti ada hak jawab dari pengacara ditanya oleh hakim. Iya benar. Oh gitu ya Mariana. Oke. Berarti ya mengawasi, pokoknya tidak ada hak-hak dari para yang dibela, dirugikan itu aja kan. Jadi kita bukan karena mereka kaya kita bela, bukan. Iya. Yang kita bela itu adalah hak-hak mereka. Jangan sampai nanti keberatan tidak diperbolehkan. Betul. Karena juga ada ini kan Marian ya, ketika memang ada rasa ketidakenakan atau ini tidak ada orang yang lemah, tidak pembela, akhirnya semena-mena. Dan mereka dirugikan, hukumannya bisa tinggi. Betul. Yang mana dengan adanya fakta persidangan, misalnya sudah terungkap adanya perdamaian di antara korban dan pelaku, itu kan bisa menjadi peringan atau penghapus. Alasan penghapus atau peringan
ringan bagi mereka untuk meringankan hukuman karena telah adanya perdamaian, dibuktikan dengan surat perdamaian. Nah, dan ketika surat ini lupa diberikan oleh pelaku kepada hakim, itu kan bisa terjadi malpraktek. Betul. Jadi itu yang kami jaga. Kami sempat juga menangani permasalahan dugaan korupsi pasar atas, narkoba. Itu tuh yang kami bela adalah hak-hak mereka saja. Dan mungkin saja mereka adalah korban. Dan atau salah tangkap. Nah, dan itu yang harus kita buktikan. Betul. Karena ada azas presumption of innocent. Jadi azas praduga tidak bersalah. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, orang ini dianggap tidak bersalah. Oke. Tapi saya mengingat kepada sistem Densus 88. Iya. Densus 88 itu kan apakah teroris juga harus didampingi pengacara? Oh ya, kalau menurut kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ancaman hukum yang lebih dari 5 tahun atau 5 tahun ancamannya itu wajib didampingi oleh pengacara. Ketika tidak didampingi oleh pengacara, itu bisa saja mereka menurut jurisprudensi Mahkamah Agung itu bisa dibebaskan. Sebentar. Tapi yang berlaku seperti apa sih, Bang? Kalau seharusnya yang berlaku adalah dalam teorinya mereka harus didampingi. Tapi faktanya? Ada saja nanti memang dibikin surat bahwa mereka tidak bersedia untuk didampingi pengacara. Oh gitu ya. Dan itu ditandatangani oleh Yang terduga bersangkutan. pelaku. Dan inilah yang harus kita cerdaskan masyarakat. Karena kan setiap orang kan berhak mendapatkan keadilan kan. Kita tidak ingin berita acara pemeriksaan mereka itu diada-ada sehingga itu memberatkan kepada pelaku. Iya, artinya kita sepakat bahwa teroris harus kita berantas. Iya. Tapi ada kan mungkin kayak gini tuh Bang Rian, ketika memang ada pesanan misalnya kayak gitu kan, yang pada akhirnya ya bisa saja ke seseorang dengan teori-teori konspirasi memang diapakan begitu ya, sehingga dia dituduh sebagai teroris begitu. Makanya kalau di bidang hukum, garis tengah kita, garis merah kita adalah kemanusiaan dan juga hukum. Okay. Selama penegakan terorisme itu sesuai dengan hukum, sesuai hak asasi manusia, dan memang tidak asal tembak, ada sesuai dengan proseduralnya, SOP-nya, dan bisa dibuktikan, itu mungkin sudah sesuai dengan kemanusiaan dan hukum. Yang kita sesalkan adalah penegakan terorisme yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku di negara kita, bahkan secara internasional. Karena bisa saja warga atau keluarga tersebut melaporkan ke lembaga hukum internasional, dan ini juga disorot oleh lembaga internasional yang sehingga akhirnya bisa jadi bantuan tidak masuk ke Indonesia dan lain-lain. Efeknya buat negara efeknya buat negara kita. Tapi ketika negara kita menegakkan pasal 1 ayat 3 negara kita negara hukum dan semua orang bersama di hadapan hukum, insya Allah jangankan bantuan dari negara lain, akan terjadi rahmatan lil alamin di negara kita, dan tidak ada keluarga baik itu keluarga dari teroris ataupun keluarga dari korban-korban pidana yang lain yang tidak puas dengan hukum dan negara kita. Jadi kuncinya adalah kembali lagi Bang, harus sesuai teori dan praktik. Berarti kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini memang hukum itu ternyata memang harus kita kenali ya. Benar Pak. Karena katanya orang banyak kena hukum karena tidak tahu hukum. Benar ya. Benar Pak. Ya. Jadi terkadang korupsi itu terjadi bukan mereka korupsi, tapi mereka tidak memahami administrasi. Termasuk masalah Kementerian Agama dari beberapa tahun yang lalu, ada oknum menteri yang terkena itu. Kalau dari pengamatan kami bukan dia yang korupsi, tapi dia yang tidak memahami administrasi. Jadi butuh sebenarnya di setiap lembaga, setiap lini-lini kehidupan kita itu butuh seorang legal, personal legal, butuh sebuah pengetahuan hukum agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang bisa menjerat kita terkena bidang hukum. Makanya seharusnya negara kita ini sudah memiliki garis besar haluan negara, yang mana kalau sekarang itu adanya Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar itu ada
amanat konstitusi, hukum itu milik semua, justice for all, itu tuh kalau itu memang diwujudkan Pak, insya Allah kehidupan negara kita itu memang adil dan makmur, walaupun berbeda-beda tetap satu, dan amanat-amanat dari proklamator kita, para pendiri bangsa, founding father itu akan bisa tercapai. Waduh. Lewat kita hanya mengaplikasikan amanah khususnya di bidang hukum. Belum lagi amanah di bidang ekonomi, yang mana kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Jika itu benar-benar dilakukan, ya tidak hanya ekonomi dan hukum kita berjaya, tapi ketika hak-hak sipil menopang hak ekonomi, itu akhirnya akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, Kan gitu. keren. Jadi seluruh hak-hak itu saling berkaitan. Nah, jadi makanya disitulah kata kunci negara kita, gotong royong, bersama-sama menegakkan keadilan, pengacara kuat bersama masyarakat, Ya. polisi kuat bersama masyarakat, TNI pun kuat bersama masyarakat. Iya. Kan begitu Pak. Bahasa mau mangkok menjadi tadi. Pak? Bersama mengkomunikasi tadi. Dan itulah keadilan semesta tadi. Iya. Dan juga kalau di TNI kan perang semesta. Perang semesta ya. Itulah dia. Iya. Dan masyarakat adalah ujung tombaknya sebenarnya. Iya. Iya. Baik, Pak Rian, dahsyat sekali nih di penghujung pembicaraan kita ini. Ini banyak mau kita gali nih. Apa namanya tuh ya? Sekarang mulai kita pahami bahwa ternyata ada LBH yang mendampingi masyarakat, terutama mungkin apa ya mereka yang kalangan fakir dan miskin. Dengan adanya ini mendengar pengacara, mungkin mereka juga bisa dekat dengan pengacara begitu ya, yang bersama masyarakat tadi ya, Pak ya, Bang Mbarian ya. Nah, kira-kira pesan apa yang mungkin dapat kita sampaikan untuk masyarakat kita nih, Bang Rian? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pesan dari kami tentu masyarakat jangan takut untuk memperjuangkan keadilan, karena di kantor kami, di kantor hukum Rian Permana Putra, itu ada juga layanan non-profit, layanan yang mana itu terjangkau oleh masyarakat. Tarif pengacara itu nol. Masyarakat tinggal membantu semampunya. Jika ada transport untuk advokat, untuk berkas dan lain-lain, itu tidak ditentukan harganya. Dan yang paling penting, kami ingin menghapus image pengacara itu adalah barang mewah. Pengacara itu adalah barang yang sulit didapatkan. Oh, gitu. Keadilan sulit diakses. Oke. Kami ingin menghapus itu. Kami ingin access to justice, untuk mewujudkan justice for all itu benar-benar mudah diraih oleh masyarakat, dengan cara melahirkan dua kantor hukum. Kantor hukum yang fokus kepada bidang yang profit dan juga kepada bantuan yang sosial. Sehingga akhirnya keadilan itu jadi milik seluruh masyarakat Bukit Tinggi pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Dan itu juga amanat dari Undang-Undang Advokat yang kami lakukan. Begitu juga amanat dari konstitusi yang kami kerjakan. Dan yang paling penting itu adalah amanat garis-garis kenabian, agama, adat bahasa Indonesia, syarat keberhasilan di kitabullah yang kami aplikasikan dalam bidang kepengacaraan dan bidang hukum. Dan juga pesan kami kepada yang ingin menjadi pengacara, kami juga bisa bantu agar pengangguran di bidang hukum itu teratasi, sehingga lulusan-lulusan hukum ini berkurang yang penganggurannya, sehingga akhirnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, ilmu mereka bisa dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan. Baik, Bang Rian. Makasih banyak Bang Rian. Semoga tercerahkan dan teredukasi publik tentang masalah hukum ya, terutama sejengkal lebih dekat bersama advokat ya. Siapa? Sejengkal lebih dekat bersama advokat, bahwa Bang Rian menginspirasi kita semua bahwa ternyata tidak semua pengacara bicara bahwa yang bayar pengacara yang bela yang bayar, bukan begitu ya. Ternyata ini nilai-nilai spiritual beliau ternyata juga mendorong kita untuk selalu menginspirasi bahwa hukum harus tegak untuk semua orang ya. Benar. Oke. Bang Rian, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, berbaginya informasinya, dan kita terima kasih juga kepada para penonton kita yang selalu setia di channel Sisi Lain Aspen. Tetaplah kita di channel ini untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Akhirnya saya Zulfa Miadi, saya Rian Permana Putra, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.